Bapak, Ibu, Saudara-saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah hari ini, Jumat 1 Januari 2021. Liturgi yang kita pergunakan adalah liturgi Tahun Baru. Untuk jemaat GKI Langkai, persembahan dapat diantar ke kantor Majelis Jemaat GKI Langkai pada hari kerja, atau bisa ditransfer melalui rekening Majelis Jemaat GKI Langkai di Bank Kalteng yang tertera pada lembaran warta jemaat, atau bisa dilihat di layar video ini. Apabila sudah melakukan transfer, bisa menyampaikan kepada bendahara. Baiklah, kita memulai ibadah kita. Jemaat dimohon berdiri dan menyanyi dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 47B, bait 1 dan 2, Telah Datang Tahun Baru. Panggilan beribadah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Carilah Tuhan dan kebenarannya, carilah wajahnya selalu. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya hai segenap bumi. Kita tahbiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat duduk kembali. Pengakuan dosa dan berita anugerah. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, di hadapan-Mu kami mengaku segala dosa dan kesalahan kami, baik terhadap Dikau maupun terhadap sesama kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari segala dosa kami. Amin.
berita anugerah, setiap orang yang merendahkan diri di hadapan Allah dan mengaku bahwa ia benar-benar berdosa dan percaya bahwa Bapa akan mengasihinya dalam Yesus Kristus, maka aku memberitakan bahwa keampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 383 bait 1. Sungguh indah kabar mulia. Pemberitaan firman Tuhan disampaikan oleh Pendeta Kristinus Unting Endif. Saudara-saudara, mari kita mempersiapkan diri kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Nas yang ditetapkan berdasarkan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis pada Jumat 1 Januari 2021 terdapat dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu Wahyu pasal 21 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6, dengan subtema bulanan, yaitu bulan Januari, yaitu percaya dan lihatlah perbuatan besar yang dilakukan Allah. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Allah, sebab karena Engkaulah kami boleh ada pada tahun yang baru ini. Kami mohon penyertaan Tuhan, agar di dalam menjalani tahun yang baru ini kami hidup berkemenangan sesuai dengan kehendak-Mu. Urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami mengerti apa kehendak Tuhan dan dikuatkan untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, kami mohon. Amin. Wahyu pasal 21 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6, dengan perikop langit yang baru dan bumi yang baru. Berdasarkan nas ini kita angkat satu judul, yaitu berjalan bersama dengan Tuhan.
Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan." Salam saudara-saudara dimanapun saudara berada. Saudara, kini kita sudah berada di hari yang baru, pada tahun yang baru, Jumat 1 Januari 2021. Tentu banyak harapan-harapan, dan tentu saja adalah harapan yang baik-baik. Supaya sehat, supaya dilindungi dari COVID-19, supaya usahanya berhasil, supaya terhindar dari segala celaka dan mara bahaya, sukses di bidang pendidikan, di bidang pekerjaan, di bidang usaha, dan banyak lagi yang lain-lainnya. Itu adalah harapan. Dan harapan seperti yang disebutkan tadi saudara, itu adalah harapan-harapan duniawi semata yang akan berakhir di pintu kubur. Saya menantang saudara-saudara kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Siapa di antara kita yang berani mengatakan dengan program untuk menghadapi tahun yang baru ini, bahwa tidak hanya sekedar sukses di bidang pendidikan, sukses di bidang usaha, tapi apakah kita punya cita-cita supaya aku dapat mengalahkan kuasa dosa, supaya namaku tetap tercatat di surga? Ada di antara kita yang punya harapan yang demikian. Ini adalah harapan di atas segala harapan. Harapan yang tidak hanya sekedar sebatas pintu kubur, tapi harapan hingga kekekalan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, harapan tentu saja hanyalah tinggal harapan bila kita tidak melakukan apa-apa. Dan 365 hari ke depan kita tidak tahu keadaannya. Namun yang pasti adalah ini, selalu ada dua kemungkinan saudara-saudara. Ada matahari, ada bulan, ada terang, ada gelap, ada sukses, ada kegagalan, ada tawa, ada air mata. Itu yang pasti. Itulah situasi kita di dunia yang panah ini. Kita boleh mengharapkan segala sesuatu menurut apa yang kita harapkan. Namun sadarilah, pada sisi lain, suka atau tidak, menerima atau tidak, bahwa hal-hal yang tidak enak, entah itu kegagalan, entah itu air mata, dan apakah itu merupakan kekecewaan, juga pasti akan kita hadapi. Demikian dicatat dalam Alkitab saudara-saudara, seperti dalam Pengkhotbah. Apa yang dikatakan dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 14 dan 15 demikian. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat diubah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada, dulu sudah ada,
dan yang akan datang sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Dari nas ini hendak mengatakan kepada kita yang pasti 365 hari ke depan kita juga pasti akan berhadapan dengan dua kemungkinan, saudara-saudara. Apakah itu hal yang enak, hal yang nyaman, hal yang menguntungkan, hal berkat, atau juga hal yang tidak enak. Namun perjalanan kita sebagai anak Tuhan adalah perjalanan lurus, arak-arakan hingga sampai satu tujuan yang pasti, tujuan yang paling sentral, yaitu langit yang baru dan bumi yang baru. Dalam garis-garis besar tugas panggilan atau GBTP GKE, PC GKE, disebutkan bahwa kita merindukan suatu langit yang baru dan bumi yang baru. Itu harus menjadi cita-cita. Itu harus menjadi harapan. Itu harus menjadi tujuan kita yang tertinggi, melebihi dari harapan dan tujuan manusiawi. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, lalu apa yang mesti kita lakukan menjalani 365 hari ke depan? 365 hari ke depan, saudara, ibaratkan notes. Kita akan mengisi atau menulisnya. Entahkah kita akan menulisnya dengan tinta merah atau dengan tinta emas. Tapi harapan kita sebagai anak-anak Tuhan, janganlah kita lebih banyak menulisnya dengan tinta merah. Artinya nilainya merah, banyak alfa. Tapi alangkah baiknya dengan tinta emas. Ibaratkan sebuah lomba, kita harus memenangkannya. Kita harus menang di setiap perlombaan kehidupan. Jadi yang menjadi persoalan itu, saudara, yang akan kita hadapi ke depan bukan bagaimana situasi kehidupan ini, tapi bagaimana kita menjalani kehidupan. Situasi di sekitar kita bisa jadi tidak nyaman, bisa jadi menakutkan, bisa jadi mengecewakan. Namun sebagai anak-anak Tuhan, bukan masalah atau keadaan kehidupan yang menjadi persoalan, tetapi bagaimana kita menjalani kehidupan. Lalu apa yang harus kita lakukan, saudara-saudara, untuk menjalani 365 hari ke depan pada tahun yang baru ini, tahun 2021? Yang pertama, kita harus belajar dari pengalaman masa lalu. Kata bijak mengatakan, pengalaman adalah guru yang terbaik. Tahun-tahun yang silam itu adalah pengalaman. Bila ada kegagalan, maka pada tahun ini kita tahu persis kenapa kita gagal dan kita harus memperbaikinya. Bila ada yang bengkok, harus diluruskan. Bila kurang setia, menjadi yang setia. Jadi belajar dari pengalaman masa lalu. Kenapa kita gagal dan bagaimana kita harus berhasil dan sukses. Jadi belajar dari pengalaman. Tidak kurang pengalaman masa lalu kita mengajarkan kita tentang banyak hal dalam kehidupan ini. Karena itu saudara, banyak-banyaklah belajar. Karena belajar mengambil hal-hal yang positif, itu akan menjadikan hidup kita lebih baik. Apa yang kurang pada tahun yang lalu, sekiranya dengan harapan baru, di tahun yang baru ini kita akan menjalaninya dengan keadaan yang lebih baik lagi. Lalu hal yang kedua ialah kita harus berjalan bersama dengan Tuhan. Kita harus berjalan bersama dengan Tuhan. Bukan berjalan sendiri, memikirkan segala sesuatu sendiri, bertindak sendiri, menurut kekuatan sendiri, tetapi berjalan bersama dengan Tuhan. Sebuah lagu yang menginspirasi kita, saudara, yang sering kita nyanyikan, yang dengan judul Ku Tak Dapat Jalan Sendiri. Rata-rata saudara pasti akan tahu lirik lagu ini. Melewati lembah duka
semu. Saudara-saudara yang di rumah, mari kita akan nyanyikan bersama-sama. Jalanku gelap dan ngeri, Tuhanku perlu pertolonganmu, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Kira-kira demikian penggalan dari lirik lagu rohani dengan judul Tak Dapat Jalan Sendiri. Melewati lembah duka semu, jalan gelap dan ngeri, kita tidak akan dapat jalan sendiri. Karena itu kita harus berjalan bersama dengan Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan itu yang seperti apa sih, saudara? Berjalan dengan Tuhan itu, hal yang paling prinsip ialah bahwa kita harus percaya kepada Tuhan lebih besar daripada kita percaya kepada kekhawatiran yang ditawarkan oleh setan. Jadi percaya kepada Tuhan harus lebih besar daripada kekhawatiran-kekhawatiran yang ditawarkan oleh setan. Sebagai anak-anak Tuhan kita harus lebih percaya kepada janji Tuhan. Dalam nas ini dikatakan, tuliskanlah. Ayat 6, firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Dia minta dituliskan, karena apa yang terjadi itu ya dan amin. Apa yang Allah perlihatkan, apa yang Allah telah lakukan dan akan lakukan, pasti akan terjadi. Kalau Tuhan berjanji bahwa Ia akan menyertai, Ia akan menyertai. Kalau Tuhan berjanji Ia akan memberkati, maka Ia akan memberkati. Sebagai anak Tuhan berjalan bersama dengan Tuhan, hal yang pertama ialah percaya kita kepada janji Tuhan harus lebih besar daripada kekhawatiran yang ditawarkan oleh setan. Ibrani pasal 6 ayat 19 mengatakan, apa dikatakan dalam Ibrani pasal 6 ayat 19 berbunyi demikian. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Pengharapan itu adalah sau yang kuat. Karena itu percaya kepada Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan, maka kita diibaratkan kapal besar yang tidak akan larut, yang tidak akan terombang-ambing oleh berbagai macam angin ribut. Demikian pun kehidupan ini. Banyak hal yang membuat kita khawatir, yang membuat kita takut, yang membuat kita kecewa. Ini sangat berbahaya, saudara. Pada saat itu iman kita sedang diuji. Perjalanan kita adalah perjalanan lurus hingga pada langit yang baru dan bumi yang baru. Tidak boleh dihentikan oleh segala keadaan yang merintangi kita. Itu hal yang pertama. Percaya kepada Tuhan harus lebih besar daripada kekhawatiran kita yang ditawarkan oleh setan. Hal yang kedua ialah jaga kesucian hidup. Dalam nas kita diberikan gambaran bagaimana situasi yang ada. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Ayat 2, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Aku melihat kota yang kudus, Yerusalem baru. Kota yang kudus yang datang dari Allah. Karena kota itu adalah kota yang kudus, tidak mungkin ada orang berdosa ada di sana. Tapi juga orang-orang kudus, orang-orang beriman, orang-orang yang mempertaruh harap dan percayanya kepada Tuhan, yang telah menang dalam perjuangan hidup ini. Di bagian-bagian akhir kitab Wahyu itu, pada setiap perikop selalu diakhiri dengan kalimat barang siapa menang. Lalu perikop berikutnya barang siapa menang.
perikop berikutnya, barang siapa menang. Jadi intinya ialah yang boleh ada pada kota yang kudus ialah orang-orang kudus, orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Karena itu jaga kesucian hidup. 1 Petrus pasal 1 ayat 15 sampai 16, hendaklah kamu kudus, kata Allah, sebab aku kudus. Jadi kita harus menjaga kesucian hidup kita, saudara. Menjalani kehidupan ini dengan berbagai macam keadaan, setan tidak pernah diam, tapi dengan pernak-pernik, dengan berbagai macam cara dan strategi bisa menghancurkan kehidupan. Bisa jadi juga menghancurkan umat Tuhan yang kurang terlalu peduli akan hidupnya, tidak menjaga kesucian hidupnya. Hidup kita sebagai anak-anak Tuhan harus terjaga. Kita harus menjaga kesucian hidup kita. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting ialah kita harus menang di setiap pertandingan iman di kancah kehidupan. Kita harus menang. Ada dua hal dalam kehidupan ini, saudara. Apakah kita memenangkan pertandingan kehidupan iman ataupun kita dikalahkan dan kita ditenggelamkan. Kita harus menang di setiap pertandingan iman. Janganlah hanya karena masalah kecil, masalah yang kekanak-kanakan, karena ditinggalkan oleh kekasihnya lalu stres, lalu bunuh diri. Karena gagal, karena putus asa, kecewa lalu cari jalan pintas. Ini bukan anak Tuhan yang berpengharapan, tapi ini adalah anak-anak dunia. Kita harus berkemenangan menjalani perjuangan hidup selama 365 hari. Hidup ini hanya satu kali, saudara. Jangan biarkan kuasa setan menggerogoti, mengecilkan arti iman kita dan menenggelamkan kita sehingga kita tidak sampai kepada tujuan. Konteks Nas Wahyu pasal 21 ini, ayat 1 sampai ayat 6, saudara. Dalam latar belakang keadaan umat Tuhan yang sangat sulit. Keadaan umat Tuhan mengalami penganiayaan yang sangat berat. Dan sejarah mengatakan, para penafsir Alkitab mengatakan, bahwa justru pada abad-abad pertama, kedua, dan ketiga, itu adalah tanjakan iman yang luar biasa dari kehidupan gereja, kehidupan umat Tuhan. Tanjakan iman yang luar biasa karena juga penderitaan yang luar biasa, ancaman yang luar biasa, penganiayaan yang luar biasa. Justru itu sekaligus kitab Wahyu pasal 21 melewati penglihatan Yohanes di Pulau Patmos itu sekaligus menjadi penguatan, saudara, menjadi penghiburan bagi umat Tuhan bahwa mereka tidak boleh kecil, mereka tidak boleh tenggelam, mereka tidak boleh kecewa, mereka tidak boleh luntur iman mereka. Karena ada satu harapan yang lebih tinggi. Aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Itu harus menjadi puncak harapan kita sebagai umat Tuhan. Bukan hanya pada jemaat Tuhan ketika mereka mengalami penganiayaan, tapi juga di sepanjang kehidupan kita. Pengharapan tertinggi kita harus menginspirasi harapan-harapan duniawi. Sebab bila pengharapan yang paling prinsip itu tidak dimiliki, bagaimana kita akan dapat mengharapkan harapan-harapan duniawi yang kecil-kecil ini? Ini hal penting, saudara. Itu hal yang ketiga. Yang pertama, percaya kepada janji Tuhan harus lebih besar daripada kekhawatiran yang ditawarkan oleh setan. Yang kedua, jaga kesucian hidup. Yang ketiga, kita harus berkemenangan di setiap pertandingan iman di arena kehidupan. Saudara-saudara, selamat menjalani kehidupan ke depan 365 hari berjalan bersama dengan Tuhan. Yang menjadi persoalan bukan keadaan atau situasi kehidupan, tetapi bagaimana kita menjalani kehidupan. Selamat menjalani kehidupan di tahun yang baru 2021. Berkemenangan karena berjalan bersama dengan Tuhan. Selamat tahun baru 2021. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua.
Amin. Kita naikkan doa syafaat kita. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, menjadi suluh dan pelita yang menguatkan kami untuk melihat dengan mata iman, untuk mengerti maksud Tuhan, agar kami menjalani hidup ini ke depan, kehidupan yang berkemenangan, berjalan bersama dengan Tuhan. Sertai dan berkati gerejamu, jemaatmu, secara khusus jemaat GKI Langkai, Gereja Maranatha ini. Seluruh jemaat yang ada, dengan keberadaan mereka, walaupun dalam situasi yang sulit, banyak anggota jemaat yang dalam usia tua, namun biarlah semangat mereka, semangat melayani, semangat beribadah, semangat berbagi dan mengasihi, tidak luntur, tidak berkurang oleh keadaan yang sulit sekalipun. Tuhan mengasihi umat-Mu, memberkati mereka, menolong mereka baik yang sakit maupun yang bersukacita. Kami serahkan keluarga-keluarga Kristen menjalani kehidupan ini berkemenangan bersama dengan Tuhan. Kami mohon penyertaan Tuhan dan berkat-Mu, baik melewati pelayanan, program apapun yang dilakukan, dikerjakan oleh Majelis Jemaat GKI Langkai ini. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani di jemaat ini. Berkati hamba-hamba-Mu di mana tempat. Biarlah melalui apa yang kami kerjakan, kami lakukan, semuanya dalam rangka kami mengasihi Tuhan untuk mendatangkan apa yang baik dan berkat itu. Apapun yang terjadi ke depan, biarlah pengharapan kami tetap teguh. Ya Bapa di surga, kami berdoa dan secara khusus agar situasi di Kalimantan Tengah, di kota Palangkaraya ini dalam keadaan aman dan terkendali, agar kami dapat melakukan aktivitas pekerjaan kami dengan nyaman tanpa gangguan yang berarti. Biarlah damai sejahtera Tuhan menaungi kami. Biarlah hikmat kebijaksanaan menjadikan kami lebih baik dan bijak. Terima kasih Bapa di surga. Kuatkan kami untuk menjalani hidup ini, hidup yang berkemenangan, berjalan bersama dengan Tuhan. Inilah kami dengan apa adanya kami. Terpujilah Engkau ya Allah yang penuh kasih, di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengakuan iman. Jemaat berdiri. Marilah kita berdiri dan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat duduk kembali. Persembahan syukur. Dengarkanlah firman Tuhan tentang persembahan yang tertulis dalam kitab Maleakhi 3 ayat 10. Yang demikian bunyinya, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di awal tahun yang baru ini, kami datang mengucap syukur atas limpah berkat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih karena kami terus diberkati oleh Tuhan. Kini kembali kami ingin mempersembahkan persembahan untuk mendukung pelayanan kami di gereja dan jemaat-Mu. Kiranya Engkau berkenan memberkati agar berguna bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sementara jemaat menyerahkan persembahannya, kita menyanyi dari Nyanyikanlah Kidung Baru 208 bait 1 dan 2. Tabur waktu pagi. Sampai
berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kita dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal. Dia melengkapi, meneguhkan, menguatkan saudara-saudara. Dialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, selamat tahun baru. Jalani hidup ini berkemenangan karena berjalan bersama dengan Tuhan. Salam.